الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبلغ رسوله الكريم الذي أرسله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن شاء الله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وعلى جميع تابعيه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berkumpul, bermuajahah, melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan upaya kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh untuk bekal kita setelah maut. Hadirin sekalian, insyaallah pagi hari ini kita ngulik kitab. Kayaknya kesempatan kali ini beda mungkin daripada kajian-kajian sebelumnya. Di depan kita ada kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar yang terkenal disebut Al-Usfuri. Usfuri itu dalam bahasa Arab itu burung sebenarnya. Ada beberapa kejadian seputar burung, iklim suka burung, sebutnya Al-Usfuri. Tapi terlepas dari itu semua, dalam kitab ini sebenarnya itu tercantum beberapa hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah-fadilah suatu amalan dan beberapa khobar. Kemudian disusul dengan hikayat biasanya. Hikayat itu kisah-kisah para tabi'in setelah hadis tersebut sebagai motivasi bahwa hadis tersebut benar-benar berlaku di kehidupan kita dan sebagai barometer untuk kita melakukan aktivitas kita. Jadi insyaallah kita berpaut dengan kitab ini yang biasanya kalau kajian itu sebuah ceramah ya. Kalau saya bawa kitab saja. Baik, kalau bagi bapak-bapak yang sudah punya PDF-nya silahkan buka halaman 8. Kita bahas hadis yang ke-10 di kitab ini. Letak posisinya ada di baris ke-6 dari bawah. Halaman 8 baris ke-6 dari bawah. Dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: Al-hadithul ashir. Hadis yang ke-10.
an Kulayb bin Hazim, dari sahabat Kulayb bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Kulayb, saya mendengar Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda seperti ini. Ya qaumi, wahai umatku, utlubul jannata bijuhdikum, carilah kalian al-jannata, surga itu, bijuhdikum, dengan kesungguhan kalian. Wahrabu minan nari, dan sebisa mungkin lari dari minan nari, dari neraka, bijuhdikum, juga dengan kesungguhan kalian. Artinya apa? Ya, dapetin surga itu gak mudah. Harus rela berjuang untuk mendapatkan surga. Fa innal jannata la yanamu talibaha, karena surga itu tidak akan pernah tidur terhadap orang yang mencarinya. Wa inna nara la yanamu haribaha, pun juga neraka tidak pernah tidur menunggu siapa penghuninya. Wa innal jannata mahfufatun bil makari, surga itu mahfufatun, dipenuhi, bil makari, dengan perkara-perkara yang kita tidak senangi, dengan perkara-perkara yang kita gak senangi, kita gak suka. Itu surga. Subuh enak-enak tidur, suruh bangun. Apalagi yang mau mengejar keutamaan qiyamul lail, itu luar biasa beratnya. Wa inna nara mahfufatun bil ladzati wasyahawat, sedangkan neraka itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang menyenangkan hati, wasyahawat, dan didukung oleh nafsu. Perkaranya enak, kita ini memiliki nafsu, al-nafsul al-maratu bisu. Nah, ini yang paling kuat. Kita itu memiliki nafsu amarah yang mendorong kita melakukan perkara-perkara yang buruk. Apalagi perkara-perkara neraka ini enak-enak semua. Dari perkara-perkara yang menyenangkan hati manusia. Makanya kita ini ya banyak lalainya. Memang begitu hakikatnya. Fala tulhiyanakum 'anil akhirah, maka kata Nabi, janganlah sampai kesenangan-kesenangan tersebut melalaikan kalian dari perkara akhirat. Sebisa mungkin kita hindari perkara-perkara yang menjauhi kita, yang menjauhkan kita dari surga dan malah mendekatkan kita dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa jaa fil hadits, dan datang suatu hadis an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ridha kepadanya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin, nanti di hari kiamat ada suara yang menyeru, idza dakhala ahlul jannati,
tatkala penghuni surga hendak memasuki surga. Ana lakum, seruannya seperti ini Pak. Ana lakum, tibalah saatnya bagi kalian antahyaw, hidup selama-lamanya, wala tamutu abadan, dan tidak akan pernah mati. Di pintu surga, sebelum masuk ke surga itu ada seruan seperti ini Pak. Wa ana lakum antasihhu wa la tasqamu. Wa ana lakum, dan tiba saatnya bagi kalian antasihhu, sehat selama-lamanya di dalam surga, wa la tasqamu, dan tidak akan pernah merasakan sakit. Wa ana lakum antashabbu wa la tahramu, dan tibalah waktunya bagi kalian antashabbu, kalian akan selalu muda, wa la tahramu, dan tidak akan pernah tua, abadan selama-lamanya. Wa ana lakum antana'amu fala taba'asu, dan tibalah waktunya bagi kalian akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, fala taba'asu, dan tidak akan pernah menderita abadan selama-lamanya. Ini sebagai bentuk bahwa selama di dunia itu kita merasakan susah payah, merasakan tua, merasakan mati, merasakan tidak enaknya hidup di dunia, bosan dan lain-lain. Dan ini perkara muhal ketika di dalam surga. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan ini seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 43. Wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa nudu, dan penghuni surga diseru, antilkumul jannatu, inilah surga, urithumuha, yang mana kalian akan mewarisinya, bima kuntum ta'malun, sebagai balasan dari apa-apa yang kalian lakukan selama di dunia. Dari semua amal soleh yang kita lakukan sekarang, upaya-upaya kita ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ridha kepada sahabat Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, ini hadis kursi. Hadis kursi adalah firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran, disampaikan lewat lisannya Kanjeng Nabi. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihina, kata Allah, saya ini benar-benar telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, fil jannati, di dalam surga, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang mana mata tidak pernah melihatnya, mata manusia, wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, wala khatarun ala qalbi basharin, dan tidak pernah terbersit oleh bersihkan hati manusia. Selama ini kan kita membayangkan surga-surga itu dengan sesuatu yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar. Pasti nggak jauh dari itu bayangan surganya. Kita mendengar bahwa surga itu di sana nanti kelak ada bidadari-bidadari yang indah dipandang, air yang terbuat dari susu, air sungai,
yang alirannya dari air susu, air madu, dan khamar, pasti bayangan kita itu tidak jauh seperti apa yang pernah kita lihat di dunia. Padahal nanti faktanya di sana itu jauh daripada ekspektasi yang kita bayangkan, karena luar biasa bagusnya. Di sini mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatun ala qalbi basharin. Tuh. Iqra'u in syi'tum. Kata pengarang kitab, coba kalian baca qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Fala ta'lamu nafsun, tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang tahu ma ukhfiya lahum, apa yang tersembunyi dari mereka, min qurrati a'yun, sesuatu yang indah dipandang. Qurratu a'yun itu sesuatu yang kalau kita lihat, kita itu resep lihatnya. Qurratu a'yun, seperti Sayyidina Hasan dan Husain itu kan qurratu a'yunin li, kata Nabi. Ya. Nabi Muhammad itu kalau melihat Hasan dan Husain itu senang, itu namanya qurratu a'yun. Kita kalau melihat anak, kan senangnya luar biasa, jadi penghibur, jadi penyembuh, itu namanya qurratu a'yun. Itu qurratu a'yun. Sesuatu yang sedap dipandang itu namanya qurratu a'yun. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amal soleh yang mereka lakukan. Ada pertanyaan? Gak apa-apa, sela-sela baca kitab sambil ada pertanyaan, gak apa-apa. Kalau tidak ada lanjut. Lanjut ya. Ya begini aja ngajinya Pak. Fa inna fil jannati syajaratun, lanjut hadis yang tadi. Fa inna fil jannati syajaratun, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pohon. Lau yasirur rakibu fi dhilliha, jikalau ada orang yang mau berjalan di bawah bayangannya atau di bawah naungan pohon tersebut, mi'ata amin, selama 100 tahun, la yaqta'ha, dia tidak akan pernah sampai ke ujungnya. Itu di dalam surga, ademnya luar biasa. Makanya di sana itu tidak ada yang terkena teriknya matahari. Pohonnya aja ini, bayangannya ini 1000 tahun kita lewati jalan di sana nggak sampai ujungnya itu. Iqra'u in syi'tum qawlahu ta'ala, dan ini sesuai dengan hadis sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah. Wa dhillin mamdud, bahwa di surga itu ada naungan yang terbentang luas, Masya Allah. Wa ma'in maskub, dan terdapat air yang selalu mengucur, mengalir dan tidak pernah habis. Wa fakihatin katsirah, dan terdapat buah-buahan yang sangat banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang tidak pernah putus musimnya. Dipetik tumbuh, dipetik tumbuh, gak pernah habis. Wala mamnu'ah, dan tidak ada yang menghalangi penghuni surga untuk mengambil buah-buahan tersebut, saking mudahnya diambil. Wa furushin marfu'ah, dan dipan-dipan yang sangat tinggi, ketika dibuat tidur nyaman. Inna ansha'nahunna insya'a, dan kami rawat bidadari-bidadari yang di dalam surga itu
dengan perawatan yang sangat baik. Di bidadari di sana itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar jaga, gak pernah tersentuh oleh apapun, benar-benar suci. Ya. Ada dalilnya tuh. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari dalam surga itu ya tidak pernah tersentuh sedikit pun sama makhluk yang namanya manusia ataupun jin. Bersih, masya Allah. Al-ayah di surat Al-Waqi'ah. Hadis qudsinya selesai. Waruya, dan diriwayatkan Anil Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala naja Musa rabbahu. Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah. Qala ya Rabb, wahai Allah, akhbirni an akhirin man yadkhulul jannah. Ya Allah, beritahu saya an akhirin, tentang orang yang terakhir, man yadkhulul jannah, memasuki surga. Nabi Musa nanya tentang orang yang terakhir masuk surga. Kam yakunu lahu minal jannah, berapa bagian dia dari surga tersebut? Orang yang paling terakhir ditanya. Soalnya kan yang terakhir ini kan kehabisan jatah bagian surga. Nabi Musa penasaran bagiannya seberapa luas ini. Kam yakunu lahu minal jannah, berapa bagian dia di surga tersebut? Qala Allah Ta'ala ya Musa, Allah jawab, ya Musa, wahai Musa, la yabqa fin nari muslimun. Wahai Musa, di neraka itu tidak ada muslim sedikit pun. Orang yang tunduk kepada Allah, muslim. Illa rajulun wahidun, kecuali ada satu orang, ukhrijuhu birahmati, yang aku keluarkan dari neraka karena rahmatku, karena kasih sayangku terhadap mungkin amal soleh yang pernah dilakukan, entah itu satu tapi Allah ridho. Fayaqifu ala babil jannah, setelah aku keluarkan, dia berhenti di depan pintu surga. Fa aqulu lahu udkhulil jannah, wahai hambaku, masuk, kata Allah. Fa yaqulu kaifa adkhulul jannah, ya Allah, bagaimana saya memasuki pintu surga? Wa qad akhadha an-nasu manazilahum wa darajatihim, sedangkan surga itu sudah penuh diambil sama manusia-manusia yang soleh, sudah habis. Sujudnya begitu ya, padahal sudah Allah yang perintahkan, masih aja sujud. Pikirannya, aduh, ya Allah, bagaimana saya masuk sedangkan surga itu sudah penuh semua, rasanya seperti itu. Falam yabqa li syai'un, dan saya tidak kebagian sedikit pun, ya Allah. Fa aqulu, Allah jawab, ya 'abdi, atarda fil jannati minal makani miqdar mamlakati malakaini minad dunya. Hambaku, kamu mau tidak saya tempatkan di tempat atau di surga yang luasnya itu seluas 2 kerajaan di dunia? Fa yaqulu qad raditu ya Rabb,
Mau ya Allah. Ya mau. Habis disiksa di neraka ya pasti mau selamat di surga. Mau ya Allah, saya ridha. Fa aqulu lahu udkhulil jannah wa laka ad'afun. Kalau begitu masuklah ke dalam surga. Karena kamu ridha, saya lipat gandakan. Yang tadinya 2 kerajaan dilipat gandakan. Fa'atahu biqadri mamlakati arba'atin min mulukid dunya. Nah, karena dia ini ridha, yang tadi jatahnya 2 kerajaan di dunia jadi 4 kerajaan di dunia. Qala al-musannif rahmatullahi alaihi, kata musannif pengarang kitab ini menjelaskan, yakunu mithla Khurasan wa Iraq wa Yaman wa Syam. 4 kerajaan itu sama seperti luasnya negeri Khurasan, negeri Irak, negeri Yaman dan Syam, 4 negara. Ya. Luar biasa luasnya. Segini yang jatahnya paling terakhir. Nah, gimana yang awal-awal? Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi. Amin ya Allah rabbal alamin. Karena emang harapan kita ya syafaat dari Nabi aja. Umat-umat terakhir ini ya ngarepnya ya syafaat dari Rasul. Paling gampang berbanyak sholawat. Qala sifatul jannati katsirun mimma yuhsa walakin la budda min dzikrin nari. Kata musannif, kata pengarang kitab ini, sifat surga itu banyak sekali dan bahkan kita bisa menghitung-hitungnya. Walakin la budda min dzikrin nari indahu. Tapi kita juga harus sering-sering mengingat neraka. Jangan ngebayangin surga terus, lupa bahwasanya di balik kenikmatan surga itu juga ada ancaman yang luar biasa. Ya, nanti dijelaskan di sini. Cukup enggak? Qala Anas bin Malik. Qala Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ridha kepada Anas bin Malik. Lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika ayat ini turun, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, ini ayatnya. Ayat wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat bagi mereka yang telah dijanjikan. Baka Rasulullah SAW. Jadi ketika ayat ini turun, Pak, ini surat An-Nahl ayat 14.